Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam minggu Prapaskah pertama pada saat ini. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paskaina Risterus Suripati. Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami
dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Kita Bakti 25. Jemaat Tuhan, kita akan menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, di minggu pertama sebelum Paskah, kami Engkau kumpulkan di rumah masing-masing untuk kembali kami bersekutu di dalam Engkau. Apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, bersabdalah ya Bapa, kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Paskah kami berdoa pada Bapa di surga. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 38 yang menyatakan hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hari ini firman Tuhan di minggu pertama Prapaskah. Lukas 6 ayat 37 dan 38 di bawah terang tema kasih sejati. Perikop Lukas 6 ayat 37 dan 38 adalah di bagian depan. Keseluruhan ayat 37 sampai 42 Lukas 6 ini. Dalam ayat 37 firman Tuhan diawali dengan kalimat janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Apa makna menghakimi? Yang untuk itu Tuhan Yesus bilang jangan kamu menghakimi. Menghakimi adalah kebiasaan mencela kesalahan orang lain, sementara mengabaikan
kesalahannya sendiri. Orang-orang yang ada dalam area menghakimi ini menganggap dirinya pasti benar, begitu benar, paling benar, selalu benar. Ini justru yang tidak benar. Ini yang Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu menghakimi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia berdosa, sehingga sebenarnya kita layak untuk dihakimi, bahkan dihukum tanpa pengampunan. Tetapi Tuhan Yesus bukannya menjadi hakim bagi kita, Ia malah menjadi pembela. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Ia menebus kita dari segala dosa, dan kita menerima pengampunan daripadanya. Kita tidak jadi dihukum, bahkan dalam iman kepadanya Ia memberi jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Dan ini menjadi pengharapan yang pasti bagi kita. Saat ini dalam minggu pertama Prapaskah, dalam kasih-Nya yang begitu besar itu, kita diajak untuk melihat, menerima, dan mengalami kasih yang sejati, kasih yang ajaib, karya Allah itu di dalam Kristus. Namun kasih itu tidak cuma kita diajak untuk melihatnya, menerimanya, dan mengalaminya, tetapi kita juga diarahkan untuk keluar. Kita tidak cuma menjadi yang menerima, tetapi diajak untuk memberi. Pengalaman kasih itu tidak cuma menjadi pengalaman pribadi kita, tetapi dengan senang sekali kita dapat bagikan itu, share kepada sesama kita, siapapun mereka. Jemaat, kiranya kasih sejati yang diajarkan untuk kita, yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus, itu menjadi pedoman hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita tidak menghakimi, untuk kita tidak menghukum orang lain, karena ternyata Tuhan Yesus juga tidak sedang menghakimi dan menghukum kita. Ia yang kudus, Ia yang suci dan mulia, tidak menghakimi dan menghukum kita. Dan sebagai orang berdosa, masakan kita dapat menghakimi dan menghukum orang lain. Itulah yang kemudian dinyatakan pada ayat 41. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Dalam Prapaskah pertama ini, sebenarnya ada 8 orang anak di jemaat Pamase ini yang akan disidi. Harusnya hari ini ada 8 orang anak disidi. Tapi dengan kejadian yang kita alami, sehingga bergereja pun warga jemaat diharapkan berjemaat, beribadah di tengah-tengah keluarga, sehingga hari ini tidak terjadi sidi. Dan untuk itu, berdasarkan apa yang menjadi pengarahan dari Majelis Sinode, 2 bulan yang akan datang akan dilaksanakan sidi dan sekaligus perjamuan kudus yang pertama untuk mereka.
Kiranya tanda kasih dari mereka dan kita semua kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita tidak berkurang dengan situasi yang kita alami saat ini, tetapi justru bertambah-tambah untuk kita menyatakan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Kiranya kasih kita kepada Tuhan tidak berkurang, bertambah-tambah senantiasa, dan kiranya kasih kita kepada sesama sehingga kita belajar untuk tidak menghakimi lalu menghukum, tetapi justru kita belajar untuk mengampuni akan segala kesalahan satu dengan yang lainnya. Biarlah itu akan jadi berkat bagi kita semua. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama dapat menjadi kasih yang sejati, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kematiannya dan kebangkitannya menjadi berkat untuk kita semua. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Gita Bakti 49. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di minggu pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, menaikkan syukur pujian kepada-Mu, di mana Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan kemeteraikan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat, Pendeta Paskaina Ester Suripati. Tuhan berkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya di tengah persekutuan jemaat GPB Pamase. Tuhan berkati dalam segala tugas yang dilakukan, baik di tengah kehidupan keluarga maupun di dalam pelayanan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa kami, Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati akan seluruh tugas dan tanggung jawab para pimpinan negara kami, dari presiden, wakil presiden, para pimpinan kabinet, dan gubernur, dan sampai ke pelosok-pelosok tanah air.
Berikan hikmat kemampuan bagi mereka Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa kami yang saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi, jauhkan dari kuasa kegelapan, dari segala pencobaan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah kami yang bermohon, di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di kesempatan pagi hari ini kami serahkan gerejamu di seluruh muka bumi, khususnya di Indonesia, terlebih khusus lagi ya Bapa, gerejamu GPIB yang sudah Tuhan tempatkan di bumi Indonesia. Bapa di surga, kami mohon Tuhan memberkati majelis sinode sampai kepada jemaat-jemaat yang tersebar dari Raha sampai dengan di Sumatera Utara, Natuna. Bapa di surga, biarlah pelayanan kami gereja GPIB Tuhan memberkati sehingga menjadi berkat khususnya bagi jemaat-jemaat yang Tuhan sudah hadirkan di Indonesia. Bapa di surga, biarlah gerejamu menjadi saluran berkat bagi jemaat, bagi bangsa, bahkan bagi dunia, sehingga ya Bapa, gerejamu menjadi kekuatan yang ada khususnya dari bangsa Indonesia hadir GPIB. Bapa dalam surga, kami serahkan khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya bagi pendeta-pendeta maupun hamba-hamba Tuhan yang ada di GPIB. Engkau mengetahui keberadaan mereka masing-masing ya Bapa. Tuhan kami mohon, berikan kekuatan, berikan hikmat, kesehatan, sehingga ya Bapa, mereka semua dapat melayani Tuhan di dalam persekutuan berjemaat mereka masing-masing. Apa yang menjadi program daripada gerejamu GPIB, Tuhan memberkati. Ya Bapa dalam surga, khususnya ya Allah, kami mau serahkan gerejamu GPIB Pamase yang Tuhan sudah tempatkan di bumi sediang ini. Kami mohon Tuhan memberkati apa yang menjadi rencana program ke depan 2020-2021. Biarlah rencana ini ya Bapa, Tuhan memberkati sehingga menjadi bagian dalam pembangunan tubuh Kristus lewat program-program yang ada. Ya Allah Bapa dalam surga, kami serahkan jemaatmu GPIB Pamase yang lansia maupun yang sakit, yang berulang tahun bersuka cita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menambahkan sukacita bagi saudara-saudara kami. Khususnya ya Bapa, kami serahkan bagi jemaatmu yang mengalami kedukaan karena dipanggilnya suami ataupun saudara kekasih kami. Biarlah Tuhan menguatkan, meneguhkan khususnya bagi keluarga Sasela yang Tuhan sudah panggil akan Bapa kekasih, menghibur, menguatkan keluarga, istri, anak-anak. Bapa di surga, bagi jemaat-jemaatmu yang saat ini menderita sakit ya Bapa, kami mohon jamahan kuasa Tuhan menjamah saudara-saudara kekasih kami, mengangkat penyakit yang mereka derita sehingga mereka merasakan kedamaian, kekuatan yang daripada Tuhan lewat pengasihan dan kuasa Tuhan yang berlaku bagi saudara-saudara kami yang sakit. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah kami serahkan seluruh gereja hamba-hamba Tuhan ke dalam pengasihan Bapa di surga. Bapa di dalam surga, dari seluruh rangkaian doa syafaat kami, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan begitu
Begitu banyak beban yang mereka boleh alami, khususnya sakit penyakit Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu di mana banyak orang menderita karena sakit Tuhan, khususnya COVID-19. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segalanya. Engkau adalah dokter Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan setiap orang yang terbeban karena sakit. Ya Allah ya Tuhan kami menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar jamahan tangan-Mu senantiasa menjamah orang-orang yang sementara dalam rumah sakit Tuhan. Tolong mereka Tuhan, dengarkan doa mereka, apapun yang menjadi bumbu juang mereka Tuhan, biar Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat GPB Pamase yang pada saat ini banyak rekan-rekan kami yang dalam rumah sakit Tuhan saat ini. Mari Tuhan hiburkan mereka, kuatkan iman dan pengharapan mereka Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, khususnya para dokter, juru rawat yang menangani seluruh kehidupan rekan-rekan kami yang berada di Jemaat GPB Pamase yang pada saat ini berada di dalam rumah sakit, di rumah-rumah. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan mereka, tetapi Tuhan selalu bersama dengan mereka. Biarlah ketika mereka minum obat, obatlah ini menjadi penawar bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab dalam Amsal pasal 11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 84 bait pertama. Di
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama dan berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman yang telah kamu dengar. Kita berdiri, jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Yesus Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.